kembali lagi bersama podcast Kicau ASN. Yeay! Di sini saya sebagai host, nama Fawaz Maulana Rizky Anwar, berlaku sebagai host, dan beberapa rekan saya yang sebagai narasumber. Boleh perkenalan diri masing-masing dari pojok kanan. Saya Frida Angelin, saya di sini sebagai narasumber pada podcast ini. Halo, aku Khairul Mutiah, di sini sebagai narasumber. Halo, aku Isma Nursyahda, di sini sebagai narasumber. Halo, saya Fahri Jadi Taqwa, di sini sebagai narasumber. Di sini kami adalah petugas imigrasi di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Semarang, statusnya masih CPNS. Di sini kita akan podcast mengenai bagaimana perilaku berakhlak di instansi tersebut. Boleh langsung aja jabatan apa aja itu berakhlak? Berorientasi pelayanan. A. Akuntabel. K. Kompeten. Kemudian H, harmonis. Habisnya L. Loyal. L for L. loyal. Terus A for adaptif. adaptif. Habis itu? K. Kemudian K, Kolaboratif. Ya, itu. Oke, itu singkatan dari berakhlak. Kemudian apa aja sih atau penerapan berakhlak di instansi masing-masing atau enggak di bidang masing-masing, mulai dari Mbak Frida misalnya berorientasi di pelayanan atau enggak apa gitu? Kak, mungkin kita bisa perkenalan dulu Kak. Kita tugasnya di apa nih? Mungkin Oh, teman-teman iya. belum tahu. Oh, iya. Kita Silakan, ya. Iya, Gimana Oke. gitu? Boleh perkenalan dulu tugasnya di mana? Mulai dari saya Awas itu tugasnya di bidang intelijen dan penindakan, itu sebagai salah satu penegak hukum dalam imigrasi gitu. Saya tugasnya di bidang TIKIM, teknologi informasi komunikasi keimigrasian, khususnya di bagian TIK-nya, teknologi informasi komunikasi. Kalau saya di bidang dokumen perjalanan dan izin tinggal, saya di seksi dokumen perjalanan, yaitu dia di pelayanan untuk pembuatan paspor. Kalau saya di bidang tempat pemeriksaan imigrasi, jadi itu adalah pintu gerbang keluar masuknya ke wilayah Indonesia. Tugasnya yaitu melakukan pemeriksaan keimigrasian. Kalau saya di bagian tata usaha, khususnya di bagian umum, jadi di bagian fasilitatif, jadi memfasilitasi kegiatan kantor di sini. Saya memfasilitasi teman-teman yang ada di sini. Fasilitas. Terima kasih ya. BTW di TPI itu pernah ada nggak sih kasus orang yang ditolak masuk ke Indonesia gitu? Jelas. Mbak Isma sendiri mana? Kalau untuk penolakan masuk itu ada. Jadi kami sebagai petugas imigrasi itu berhak untuk melakukan penolakan masuk pada orang-orang yang tidak memiliki tujuan yang jelas Ya. tentang kegiatannya selama di Indonesia, tidak memiliki biaya yang cukup untuk tinggalnya dia selama di Indonesia, gitu. Tapi tetap harus mengedepankan harmonisasi ya kepada Iya. itu apa namanya WNA. Jadi kami melakukan pemeriksaan, namun tetap dengan yang humanis. Ya. Saya salah ngomongnya Pak. Dikat-kat. Oh iya, untuk Kak Frida sendiri kan itu di bidang TIKIM ya, teknologi informasi. Itu perilaku ASN berakhlak itu bisa diterapkan seperti apa itu? Nah, kalau kita tuh ada beberapa mungkin Kak. Yang pertama itu kompeten. Nah, karena kan kalau di TIKIM kan kita harus menguasai berbagai teknologi. Apalagi sekarang kan ada AI kan mungkin bisa jadi kayak bisa bermata dua Kak gitu. Yeah. Kan itu bisa membantu kita. Nah, Yeah. tapi itu juga mungkin bisa menyerang kita juga gitu. Jadi kita harus hati-hati banget menggunakan AI. Jadi kalau di TIKIM itu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya Kak? Iya, berarti ya adaptif ya Kak, ya itu ya Kak, ya masuknya ke adaptif berarti. Iya, itu adaptif Kak. Jadi dia menyesuaikan diri dengan perubahan zaman sekarang gitu. Harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Iya. Terus kalau dari Kak Khair sendiri kan itu di bagian pelayanan ya. Iya, Nah itu berarti- udah pasti berorientasi pelayanan. Iya, Itu jelas banget. sikap apa atau enggak? Bagaimana Kak Khair itu memberikan pelayanan kepada masyarakat? Yang pertama tuh harus menerapkan 3S ya, senyum, sapa, salam, itu wajib banget. Ya, itu wajib sih. Harus senyum, harus sapa, harus salam gitu. Terus yang selanjutnya kita
ya tetap melayani seperti biasa aja, yang penting tetap ramah ke pemohonnya aja. Kalau ada kesulitan boleh dibantu, apalagi aku kan tugasnya sebagai duta layanan ya, jadi tetap melayani, membantu yang kesusahan, bantuin yang bingung gitu-gitu. Sebagai pionir ya istilahnya ya, setiap pemohon itu masuk mesti ketemunya duta layanan Iya, gitu ya. harus ketemu duta layanan pasti itu. Melayani dengan sepenuh hati. Ya, jadi istilahnya itu Slogannya itu slogannya. melayani dengan sepenuh. Untuk Kak Zadit sendiri kan itu, Kak Zadit itu di BMN ya atau di umum istilahnya, itu sikap apa yang bisa diterapkan di situ? Jadi di bagian saya sendiri itu kan kebetulan saya di BMN ya Mas. Ya. Di BMN itu kan masuk di subbagian umum. Ya. Jadi kami kerjanya itu walaupun umum, tapi sebenarnya itu ya bahasa umum sendiri itu kan sangat luas ya kan. Iya. Ya, Kompleks betul. Sangat ya, kompleks ya. kompleks. Jadi mulai dari fasilitas apapun, fasum lah atau fasilitas sarpras dan juga sebagainya itu kan kami yang urus. Jadi kami perlu kompeten, pertama kompeten. Ya. Karena kita harus menguasai itu semua sehingga pelayanan terus Mbak Isma itu di bandara itu kami yang memfasilitasi juga, fasilitas apa yang dibutuhkan kami melengkapi juga. Kemudian di pelayanan di Mbak Hoir itu kan perlu juga Belangko gitu ya. belangko apapun itu kami yang handle. Jadi kami harus kompeten. Kemudian yang kedua kita juga harus adaptif juga karena kerjaan kita kan itu case by case ya. Jadi kasus by kasus. Jadi tidak monoton seperti pelayanan kan itu kan berulang. Jadi kita itu ya harus adaptif. Berarti kalau di GMN itu istilahnya lebih luas ya kan, dia mengambil semua gitu ya. Karena umum. Ini BTW, ini kan belakangan ini mungkin ada beberapa kasus, misalnya ada pemohon itu melakukan gratifikasi, itu gimana pendapatnya saudara-saudara? Ada. Kalau saya yang dilayani dulu, siapa dulu nih? Siapa dulu? Boleh dari Kak Fai dulu yang terutama di bagian pelayanan. Pernah nggak sih menerima pemohon yang istilahnya ingin melakukan percepatan lah atau enggak bagaimana gitu? Banyak banget itu, apalagi kalau orang yang buru-buru ya udah nggak dapat kuota untuk percepatan itu pasti mohon gimana caranya, mau bayar lebih mau gimana itu tetap kita tolak, karena kan kita juga mengaplikasikan berakhlak ya dalam pelayanan ini, yaitu di akuntabel, kita harus bertanggung jawab ya, berintegritas dan harus transparan, nggak boleh ada pungli nggak boleh. Tetap kita tolak tapi dengan ramah juga menolaknya, jangan lupa ramah ya. Humanis istilahnya ya. Ya. Kalau di TPI sendiri pernah nggak sih ada pemohon atau enggak WNA asing mau masuk ke Indonesia tapi harus ditolak, tapi memohon banget menyodorkan uang lah atau gimana lah, itu pernah ada nggak sih kasus gitu? Kalau itu kami sudah menindak dengan pasti. Kalau sudah tidak bisa, ya udah tidak bisa diganggu gugat. Nggak ada entah dia mau kasih apa atau ada desakan dari manapun, kami tetap tidak bisa. Kalau dia akan masuk Indonesia namun keberadaannya di Indonesia malah akan mengancam kedaulatan, mending kita tolak untuk masuk wilayah Indonesia. Jadi kita harus benar-benar transparan dan tegas dalam menindak itu. Jadi gitu ya. Banyak orang yang pas-pas gitu kalau di bandara gitu, kalau petugas imigrasi gitu. Takut keluar lah, Kalau bisa keluar. Kak Paula sendiri gimana, kan bidang intel? Kalau saya sih sendiri ya mungkin ada beberapa penindakan seperti itu ya, misalnya deportasi lah atau enggak kasih peringatan dulu atau enggak detensi, ada banyak kasus sih seperti itu. Tuh. Bolehkah diceritain? Ya misalnya kalau kasus seperti deportasi ya, itu seperti dalam penegakan hukum itu misalnya ada seorang WNA menyalahgunakan isi tinggal atau enggak dia overstay gitu di Indonesia, itu harus kita tindak tegas karena demi kedaulatan Indonesia sendiri. Betul. Untuk oleh karena itu kita menerapkan deportasi seperti itu kalau dari bidang saya sendiri gitu ya. Tuh. Sudah cukup atau Sudah belum? ya. Mungkin atau ada pesan-pesan lainnya? Mungkin saya sih Kak, saya kan pernah gitu kan beberapa kali dapat message gitu baik di Instagram atau TikTok tuh ada yang DM. Nah itu terkait dengan kan berkasnya tuh kurang gitu kan. Biasanya tuh ada aktenya tuh kurang atau beda data data gitu. beda data. Nah tapi tuh banyak dari mereka tuh yang
harus bisa pokoknya kak, harus bisa gitu kak gitu. Nah kita kan nggak bisa kayak gitu ya kak, berkas tuh harus lengkap, harus sesuai gitu. Jadi mereka kayak bilang, kak berapa pun saya bayar gitu, apa nggak bisa kak diganggu kak, Sampai kayak gitu ya, Iya, kayak gitu. sampai GTM banget juga itu. kayak spam gitu. Nah, itu Jadi sama. harus tetap sesuai SOP ya Iya, kita ya. harus SOP sampai dengan dengan mempertahankan akuntabel. Akuntabel, menolak gratifikasi ya. Ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu podcast dari saya, sharing session, podcast dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.